Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andekan seperti itu, orang sanggup nggak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus dikatakan ini nanti kelayaban di Korea. Masih sperma, masih mani itu, masih mani yang menjijikan. Terus saya ginikan, ini itu bisa nanti ke Korea kelayaban. Percaya nggak? Ini nanti kumisen jenggoten. Lama-lama dia berdoa, ya Allah, buat saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling. Entah apa sebabnya, pokoknya dituduh jadi maling. Di penjara. Penjara tiap hari ada orang cuma makan. Terus, ya Allah, kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tanpa kerja? Ya LP itu. Jadi intinya betapa manusia itu tidak usah ngatur Allah. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan itu. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tanyanya problem nanti ya. Saya yakin problem Anda nggak bisa diselesaikan, sudah biasa. Karena seninya hidup itu ngadepi apa? Problem masalah. Jadi kalau ingin diselesaikan berarti Anda pecundang, ini saja. Dinikmati apa? Karena sebetulnya kalau dinikmati ya baik-baik saja. Karena dunia ini diciptakan Allah liyabluwahum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kamu sedang rukun sama istri itu biayanya mahal. Karena kalau rukun itu minta belanja macam-macam. Kalau sedang dicuekin gineng juga repot. Masa suami kok neng dibiarin dicuekin. Enak mana ya? Rukun berbiaya sama dineng kecewa. Gak ada pilihannya hidup, hanya dua itu. Enak miskin dilihat tetangga, apa merantau gak jelas, gak konangan tetangga. Gak ada pilihan hidup. Saya katanya Kiai besar aja tidak punya pilihan, diatur-atur sama MC macam-macam. Tapi ya ridho saja saya, karena hidup itu gak banyak apa. Gak banyak apa. Ini saya ngaji Yasin saja yang sering saya baca. Jadi saya minta dari ngaji malam ini sampai berpikir secara cerdas berkelanjutan. Di antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi, ayo dibaca. Wa ma liyala a'budul ladzi faqarani wa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilaihi turja'un, toh pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup tuh butuh apa coba? Yang jomblo butuh nikah ya? Terus istri kamu atau calon istri kamu itu bisa saja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko tua, gitu, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa di salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antioquia apa? Antioquia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu, kira-kira itu ateis. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah, ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang mengatur kami, yang menciptakan kami. Artinya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu keniscayaan. Maka kata beliau wa maliyah
la a'budul ladzi fator. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan saya? Toh wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, ada yang jadi presiden, ada yang jadi macam-macam. Pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampean hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Enggak kan? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa Bang? Bang, tahu-tahu? Ingin punya istri solihah yang enggak cerewet enggak? Ingin. Tahu-tahu? Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. Ingin jadi bos apa jadi buruh? Bos. Tahu-tahu tidak bos. Ya ada bilang buruh. Tahu-tahu tidak bos. Jadi hidup ini tahu-tahu. Nah karena tahu-tahu itu ya menyembah zat yang super tahu. Jadi tauhid itu dimulai dari kalau zaman sampean ngaji. Ini namanya siapa tadi yang montong yang itu? Siapa? Ini tetangga saya ini. Apa diangkat jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini. Wali apa? Wali murid. Jadi hidup itu dimulai kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya apa? Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Apa yang digadagi Allah pasti terjadi, yang tidak digadagi pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid. Sehingga sampai mengalami apa saja, cinta ada kesampaian, kaya ada kesampaian, apa saja ada kesampaian. Sampean yang syukur saja. Karena andekan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat. Kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat. Yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Sujud sama Allah. Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Amal. Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor kan? Karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jumlah-jumlah gini ya. Banyak masalah. Masalahnya di jumlah itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan. Jadi satu kesalahan itu harus gak difahami, tapi satu kebenaran harus difahami. Satu kesalahan itu gak bisa difahami, misalnya maling atau mencuri, itu kan gak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri, itu kan sesuatu yang gak bisa difahami. Gak bisa difahami. Istrinya orang digauli orang lain itu nggak bisa dipahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa dipahami. Ya namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa dipahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah, nggak apa langsung digaulin, itu sesuatu yang nggak bisa di. Nah, kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata arofa ya arifu terus irfanan atau urfan. Mana apa? Ma'rufun dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Tidak usah dijelasin detail-detail banyak yang tersinggung. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya, tak latih bahasa Arab yang gampang-gampang saja. Jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafara yukafiru apa? Takfiran ya. Jadi yang dikatakan ma'rufun sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sedekah itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea. Terus tadi ada Pak polisi, ada agama-agama lain menyambut kita. Itu mudah dipahami.
Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah, itu bisa dipahami enggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami, dan agama ini menolak yang enggak mudah dipahami. Disebut apa? Mungkar. Ingin kaya enggak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi merdukun. Itu enggak mudah dipahami. Terus enggak gampang minta istri cantik, mudah dipahami enggak? Nasi. Miskin punya istri 4, bisa dipahami enggak? Takdir. Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah dipahami. Nah, dalam pertemuan ini supaya tidak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat. Kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus, supaya evaluasi. Nah, yang mudah difahami, kalau kita memuja siapa? Ya memuja zat yang kita pasti kalah. Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudah hancur. Kita menyembah matahari, kita punya akal. Matahari apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari, bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa nggadekan BPKB enggak? Apapun hebatnya matahari, bumi itu tidak punya akal. Kita punya. Logis enggak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal, kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal? Bisa difahami enggak? Tidak bisa. Menyembah Yesus, Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan, bisa difahami enggak? Yang mudah difahami dan pasti terfahami adalah menyembah Zat yang menciptakan kami, yang menciptakan langit bumi, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai keperluan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke Dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda? Kan tidak tahu. Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan Barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta? Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan. Ketika menyembah zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah dipahami. Paham ya? Maka kalau disuruh menyembah selain Allah, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliya la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan? Artinya tidak mungkin dalam kehidupan kecuali apa? Menyembah zat yang menciptakan itu yang baru benar, baru ma'ruf, bisa dipahami. Kemudian kita menyembah atau membela sesuatu yang tidak ada, itu yang nggak bisa dipahami. Seperti ateis. Pokoknya alam ini nggak ada penciptanya, tahu-tahu ada. Bagaimana mungkin bumi yang segede ini tahu-tahu ada? Yang mengadakan siapa? Ya tidak ada. Tahu-tahu ada. Itu ilmu apa? Ilmu kok tahu-tahu? Seperti sampean tahu-tahu di Korea. Ya mesti ada brokernya dulu. Ada punya utang banyak dulu. Kalau nggak punya utang ya, kalau nggak punya utang banyak ada khayalnya yang banyak. Jadi orang terkaya di kampung. Kalau merantau di kampung kan dibully tetangga-tetangga. Gayanya gitu kok jualan sate. Tapi kalau sudah di perantauan kan nggak ada yang bully. Itu doanya pertama, ya Allah jangan ada tetangga saya kesini sebelum saya kaya. Itu doa orang pecundang kan mesti seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, Allah yang nerima doa itu. Tapi tidak harus mengabulkan ya. Didengar saja tapi tidak harus. Saya ulang lagi ya. Kemudian ada teori misalnya ateisme, orang yang nggak mengakui eksistensi Tuhan. Tuhan itu apa? Kalau nggak punya uang ya mati, nggak makan ya mati. Mereka nggak mikir, memangnya kalau punya uang nggak mati? Yang punya uang mati nggak? Mati. Lalu mati dan hidup itu karena uang apa karena Allah? Karena Allah. Yang menentukan hidup kita ya Allah, yang mematikan juga. Kalau begitu nyembahnya ke Allah apa ke siapa? Allah. Hanya wa ilaihi dan hanya kepada Allah kita semua dikembalikan. Jadi Anda mengelatih tauhid, syaratnya tauhid itu harus ma'ruf, ma'ruf itu dikenal. Sehingga kalau zaman sampean ngaji dulu di kiai-kiai, pertama kewajiban seorang manusia apa?
Ma'rifatullah, mengenali Allah itu gampang sekali karena Allah itu az-zahir, mudah dipahami. Kenapa mudah? Karena tadi kalau ada ciptaan, misalnya ada mobil Hyundai, pasti ada penciptaan. Masa tahu-tahu ada sistem teknologi yang bernama Hyundai, kalau ditanya ini dari mana? Enggak tahu. Tahu-tahu ada. Yang menciptakan apa? Ketiadaan. Malah bareng. Bumi yang menciptakan apa? Ketiadaan. Ketiadaan itu apa? Sesuatu yang enggak ada. Fungsinya apa? Yang enggak ada itu bisa mengadakan. Wong enggak ada kok mengadakan. Ini kan saraf berat. Gendeng berat. Jadi agama itu datang dengan ma'ruf, ma'arofaul aklu, sesuatu yang dibenarkan oleh akal, dan menolak mungkar, sesuatu yang diingkari oleh akal. Makanya disebut amar ma'ruf. Jadi jangan hanya ngomong saja, dipraktekkan terutama dalam bab tauhid. Seorang lagi dipraktekkan dalam bab apa? Tauhid. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada tetangga saya mati, Bu ini tidak usah susah, suami Anda mati itu dalam bahasa ulama dulu sampai sekarang juga bahasa masyarakat, mati itu dicabut nyawanya. Nggak ada orang yang bilang mati itu dibunuh nyawanya. Ada nggak yang bilang gitu? Nggak ada. Mati itu ibarat apa? Jasad yang wadak, yang jismani, yang fisik, yang profan, rohnya diambil. Tapi roh sendiri nggak bisa mati. Sehingga kalau sampai nanti rohnya diambil, tapi insya Allah tidak sekarang lah, saya juga nggak ingin sekarang. Ya aja, setelah kaya apa setelah mapan? Apa setelah lunas utangnya, milih. Apa setelah punya kantor cabang 4 tadi jawab. Nunggu apa? Setelah menikah. Masa setelah nikah langsung mati? Kalau setelah mapan juga kasihan, baru mapan langsung mati. Apa setelah miskin? Sudah mati dulu miskinnya kan sudah dulu nyatanya tidak mati sampai. Tidak, misalnya nyawa Anda diambil, ini semua ulama sepakat dan masyarakat juga sepakat. Mati itu namanya nyawa diambil, dicabut. Berarti roh sendiri itu tidak mati. Kemudian diambil ke alam baka. Yang kalau difilmkan katanya ada gentayangan, ada yang tidak, macam-macam lah versi itu. Yang jelas kita berkeyakinan roh itu kemudian menikmati doa yang kita kirimkan. Jadi mbah-mbah kamu kalau sampai doakan dari Korea itu tetap sampai. Jangan sampai protes, malaikat Korea masa tahu bos. Saya sudah bilang tadi ngaji, saya kan sudah bilang Korea itu tetap buminya Allah Subhanahu, ditata oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan air di sini memangnya orang Korea, tetap Allah Subhanahu. Sistem malaikat di sini juga sama dengan sistem malaikat yang di Sragen, yang di Solo 3 sama. Nggak tahu saya pakai bahasa apa di sini, pakai bahasa Korea apa bahasa, tapi sistem malaikatnya. Sehingga karena kita tidak tahu cara kita hidup, juga nggak tahu cara kita mempertahankan kehidupan. Setelah kita mati juga harus menyerahkan itu sama yang punya otoritas kematian, yaitu namun Allah Subhanahu. Kalau hidup kita tidak sebagai penyebab kehidupan. Kalau kita punya mata juga tidak penyebab kita punya mata. Kita punya jantung juga kita tidak penyebab punya jantung. Semua itu karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka nanti setelah kita mati tidak usah iskal, tidak usah janggal. Wah sudah jadi debu, jadi tulang belulang, masa hidup lagi. Karena kalau Anda menyoal itu berarti Anda menyoal kehidupan Anda yang sekarang. Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andekan seperti itu, orang sanggup nggak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus dikatakan ini nanti kelayaban di Korea. Masih sperma, masih mani itu, masih mani yang menjijikkan. Terus saya gini kan, ini itu bisa nanti ke Korea kelayaban. Percaya enggak? Ini nanti kumisen jenggoten. Enggak percaya. Tapi nyata jadi manusia yang banyak pola, banyak ulah, banyak masalah. Semoga akhirnya juga tobat. Sama. Andai kan biji asem, kalau orang Jawa bilang tungsu, kalau orang Salatiga bilang apa? Kalau orang Cirebon apa yang beda daerah? Yang biji asem itu? Kelingsi. Apa? Kelingsi ya tuh. Kalau orang daerah saya kelungsu. Itu kata ulama-ulama kalau mencontohkan itu. Andai kan belum pernah terjadi. Ini saya melatih tauhid ya karena Anda di negara yang harus berpegangan sama tauhid. Andaikan kelungsu atau kelingsi tadi belum pernah terjadi menjadi pohon asam besar yang kemudian bercabang punya buah banyak. Terus ada orang bilang
ini itu bisa jadi pohon besar yang kalau ditabrak tronton itu supirnya mati, yang kalau ditabrak mobil atau bis supirnya mati. Masa? Iya. Kira-kira orang percaya enggak? Kan enggak, karena belum tahu buktinya. Setelah sama Allah diciptakan jadi asem kecil, kemudian pohon besar, orang baru bilang, oh iya, ternyata iya. Pertanyaannya begini, ketika ternyata iya jadi pohon besar, manusia ikut memberi kontribusi enggak? Enggak kan? Ditanam di buminya Allah, dirawat oleh kekuasaan. Tapi manusia bilang, wah, pohon kelungsu tadi, biji kelungsu jadi pohon asam besar itu mungkin. Mengatakan mungkin karena apa? Menyaksikan ternyata itu terjadi. Sama, harusnya kita mengatakan manusia sekarang yang jadi kelayaban ke Korea itu diciptakan dari mani. Ketika manusia bilang mungkin itu karena melihat nyatanya terjadi, apa karena bisa menciptakan? Karena nyatanya terjadi. Manusia tidak ikut menciptakan. Jadi zaman kita jadi manusia yang banyak masalah seperti ini, jadi orang broken macam-macam, banyak orang ngayal macam-macam. Itu zaman dari mani menjadi manusia ikut menciptakan enggak? Enggak, tapi mengatakan mungkin karena terjadi. Artinya ada terjadi kekuatan besar yang menjadikan mani jadi manusia. Tapi setelah manusia ini jadi tulang belulang, orang-orang kafir mengatakan nggak mungkin dibangkitkan lagi, karena itu sulit. Bagaimana caranya? Di zaman kamu jadi manusia juga nggak tahu caranya. Kok kamu percaya? Zaman kita jadi manusia kan nggak tahu caranya. Kok nyatanya jadi? Maka setelah jadi tulang belulang pun mungkin jadi orang lagi. Soal kita tidak tahu caranya. Mulai dulu kita juga nggak tahu caranya. Kenapa bumi ada? Kenapa manusia ada? Maka serahkan sama yang punya cara itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat apa? Ayo, ini tentang Yasin semua aja. Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Teruskan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyi wa yumiitu. Qul yuhyi alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu orang kafir, ngambil tulang belulang yang sudah membiru. Apa? Sudah apa? Membiru. Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit. Terus tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini. Diremes-remes gini terus disaurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang ketika saya remas saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang, awalam yarol insan, bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani kemudian sekarang jadi ahli debat yang nggak mutu, yaitu kayak tadi siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan, awalam yarol insanu anna khalaqna. Terusannya apa? Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah. Manusia kok tidak ingat ketika jadi mani itu, kira-kira orang kafir seluruh dunia dan belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia. Tahun lagi, andai kan belum pernah mani itu jadi manusia. Kemudian saya bilang, mani ini loh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya terjadi. Dan ketika terjadi, manusia memberi kontribusi apa enggak? Enggak kan, murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah berusaha membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia lagi. Ketika misalnya kumis dicukur tumbuh lagi, jenggot dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Tapi apa ikut menciptakan? Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng nggak mau jenggotan, tetap saja kalau cowok. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah. Jadi kalau sampean ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia diciptakan. Misalnya dari bumi masa jadi manusia lagi, kan tulang belulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu.
Dan uniknya lagi saya sering kalau ngaji di Jogja, Nabi Adam tuh makhluk paling komplit. Coba, kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu saking gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan tuh masih seru manusia yang sekarang, yang kayak sampean-sampean itu. Loh kok enggak gimana? Hari kebangkitan kan materinya sudah ada, saya ulang lagi materinya. Seperti gen sampean kan sudah ada, DNA sampean ada DNA Sragen, Tuban, Boyolali, Mataram, macam-macam. Materi kita meskipun ditanam di tanah kan materinya sudah ada, portofolionya sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua gen anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah harus bikin sistem di tubuh Nabi Adam. Sistem apa? Cadangan atau mani atau apalah istilahnya. Yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak apa? Artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya. Kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai kiamat. Lebih sulit kan? Nabi Adam satu orang. Dia kawin, kemudian jadi Qabil, Habil, Iklimah, Labidah, kawin lagi itu sampai jadi orang kayak sampean. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ya. Coba nitipkan tubuh sampean tok ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung. Dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan ini disiapkan sel yang jadi anak sampean 5. 5 ini per sel disiapkan ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot, macam-macam. Kenapa itu enggak kita akui sebagai reputasi Allah kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal bagaimana mungkin ini bangkit kembali. Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kok tidak kamu ingkari? Harusnya pengingkar-pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal belaka karena hakikatnya enggak mungkin. Ya kan? Kan sama-sama enggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia. Karena sering terjadi dan terlihat, mereka mengatakan mungkin. Tapi ketika mengatakan mungkin, manusia pun tidak ikut mencipta. Itu makanya Allah mengingatkan qul yuhyillazi anshaha wa lam. Kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia. Ya, jadi saya mohon sekali tauhidnya dijaga. Nah, logika seperti ini itu arafahul aql. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih. Barang mobil itu tabrakan ria, kamu bilang, wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi. Itu aneh nggak pikiran seperti itu? Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi, kan jadi aneh kan? Mau bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ini tinggal ngencengkan lagi kan gitu kira-kira. Kan lebih gampang. Karena kalau sudah kamu sifat, wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah kematian. Bahkan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang. Hidungmu ditata lagi, semua wajah kamu ditata lagi. Makanya teman saya kalau guyon gini, Gus Pak tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau Nabi jelek, Nabi kan pasti ahli surga. Natanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng. Karena Nabi itu pasti masuk surga. Sudah didesain ganteng sekali. Supaya rubahnya tidak banyak. Tapi kalau orang beli-beli kadang salah, keriting, udah nomor. Urip bisa ngeramen itu. Itu nanti kalau jadi orang soleh itu ngerenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gampangnya cemplung gitu. Tapi dah semua orang berhak soleh, gampang saja kalau orang renovasi mereparasi ya kun kayak keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata,
ditata semua. Kalau ditata peseknya kok jadi bangir, wajahnya tetap gitu kan malah kayak Pinocchio, jadi tetap ditata. Jadi ini penting ngaji tauhid ya. Saya ulang lagi ya, Islam itu datang dengan apa? Amar ma'ruf. Nah, yang namanya mungkar itu angkarohul akro. Akal sehat itu menolak. Kayak tadi misalnya, alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta, itu nggak masuk akal. Tentu alam ini ada karena ada pencipta. Nah pencipta itu menurut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencipta ini status utamanya apa? Wujud. Ya, di mana-mana pencipta statusnya harus wujud. Maka mulai kecil kita diajari apa? Wujud. Namanya pencipta sama yang diciptakan dulu mana? Dulu pencipta. Makanya pertama setelah wujud tidak, dia harus zat yang terus kedua harus sifat ketiga harus baqo, harus abadi. Karena kalau Tuhan itu superior hebat kemudian dia ada abadi berarti keok kalah. Kalau Tuhan kalah itu kan aneh. Masa pencipta mobil kalah sama mobilnya, terus dikejar-kejar mobilnya lebih pintar timbang yang mencipta, ini kan jadi aneh. Tetap penciptanya yang bisa mengatur mobil ini, dimatikan, dirongsokkan, dibuang, terserah yang menciptakan. Mobilnya tetap objek, penciptanya tetap subjek. Allah selamanya subjek yang mengatur kita semua, yang menghancurkan kita, yang menata kita. Allah tidak akan menjadi objek makhluknya. Apa? Allah tidak akan menjadi objek makhluk. Allah selalu jadi subjek makhluknya. Makanya disebut Al-Khaliqul Mukhtar. Allah pencipta yang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, istilahnya yaf'alu ma yasha. Apa? Yaf'alu ma yasha. Jadi wujud, tidak. Terus keempat, Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluknya makan cari uang, Allah tidak perlu makan, tidak perlu cari uang. Dan Allah tidak butuh makan, tidak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatu. Karena kalau Allah tidur, kalau kamu mau nakal, misalnya mau selingkuh, nunggu tidurnya Allah dulu. Kacau. Jangan sekarang, Allah masih bangun. Kacau nggak punya Tuhan gitu. Kacau. Maka sifatnya Allah la ta'khudhuhu sinatu. Allah tidak pernah kantuk, juga nggak pernah karena Allah itu mukhalafatul. Terus sifat berikutnya apa? Qiyamuhu. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh yang lain. Allah tidak butuh. Kalau sampai ingin kuat kan harus makan. Kalau ingin fresh harus punya uang. Banyaklah kebutuhan Anda ini. Kalau ingin tidak jomblo butuh pasangan. Kalau pasangan butuh yang tertipu, karena kalau sadar mungkin tidak mau. Makanya kalau ada orang cantik dapat orang jelek, kata bapak saya, itu kemungkinannya dua. Yang cowok punya sesuatu, atau yang cewek agak ada sesuatu. Rada-rada. Tapi Allah itu tidak butuh itu semua, karena Allah harus qiyamuhu. Terus sifat berikutnya apa? Wahdaniyah itu Allah sendiri, nggak tersaingi dalam apapun, nggak tersaingi. Apapun kekasihnya Allah terhadap Nabi Muhammad, apapun sayangnya Allah pada Nabi Muhammad, tetap Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Karena Nabi ya bisa meninggal, kalau nggak makan ya lapar, kalau saatnya datang ajal ya meninggal. Makanya Nabi dikatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kemudian ya kalau bangkit dari kubur ya karena dibangkitkan. Itu beda dengan Allah, memang nggak pernah mati. Apa nggak pernah mati? Karena Allah itu qiyamuhu, wahdaniyah, terus kudrat, iradat. Jadi logika-logika itu tanamkan sehingga kamu iman dengan kebenaran yang kalau ada paham yang menyesatkan kita menolak. Itu disebut wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin dalam hidup ini kita tidak menyembah zat yang mengatur kami, toh pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Allah karena mengatur kami, dan pada akhirnya kita hanya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kembali ke akal kita, tidak kembali ke pikiran kita, tapi hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sampean misalnya bayangkan jadi orang kaya terus bahagia. Apa faktanya nanti pasti demikian? Tidak mesti. Kadang setelah jadi orang kaya malah nyesal. Misalnya gini, banyak ini ceritanya. Ada suami memanjakan istrinya, minta apa saja dituruti, minta mau rumah mewah dituruti.
kulkasnya harus mewah, mobilnya harus mewah. Lama-lama istrinya mikir, rumah mewah, mobil mewah, yang enggak mewah suami saya. Lama-lama kepikiran ganti suami. Karena enggak, istrinya yang ingin ganti, karena tadi minta rumah mewah diturutin. Kalau rumah mewah pantasnya apa? Kulkasnya mewah, mobilnya mewah, karpetnya mewah. Tapi suaminya tuh pesek pendek. Lama-lama yang perlu dipikirkan, yang kurang mewah satu. Kalau kamu ngalamin gitu atau kalau kita tidak pernah tahu. Ini barokahnya kamu miskin, pas apa? Rumah jelek, rezeki jelek, semua jelek. Maka istri kamu mikir sudah nggak perlu diganti, sudah pas semua ini. Maksudnya kita tidak pernah tahu. Kadang yang miskin juga bahagia karena serasi semua, Pak. Serasi semua. Ya ini cerita saja guyon, tapi Anda supaya tidak mengimani pikiran Anda yang kamu bayangkan itu tidak mesti masalah. Makanya kalau di kitab tasawuf itu ada guyonan, di kitab hikam pernah dengar tuh namanya kitab hikam, itu kitab tasawufnya ahli sunnah apa? Jadi semua kiai alim tasawufnya ngikuti kitab apa? Hikam. Selain kitab Ihya, kitab apa? Kan ada beberapa kitab tasawuf yang paling populer diantaranya Ihya. Kemudian itu dijabarkan oleh Sayyid Abdul Al-Haddad jadi An-Naso'ih Adi Niyah apa? An-Naso'ih Adi Niyah. Terus dijabarkan termasuk macam-macam lah oleh kitab. Ada seorang wali itu tukang manol, hamal itu tukang manol. Jadi dia itu wali betul, tidak kayak sampean. Sampean ini harus jadi wali nih, sudah kerja jauh-jauh gak jadi wali. Dia itu tukang manol, hamal. Karena dia wali setelah dapat itu tukang manol, ngangkatin barang dari pasar ke kendaraan. Karena dia wali itu, ya Allah, saya ini hanya butuh makan satu piring. Yang penting saya dapat makan satu piring terus pulang mau ibadah. Tiap hari gitu. Kalau dapat opan, kalau uang sekarang, kalau satu piring di sini berapa won? Punya satu makan satu hari 10.000 won. Kalau di Indonesia berapa? Enggak lah, makan sehari kalau di Indonesia 50. Makan apa saja kamu di sini kok mahal? Kalau uang di sini Berapa? 10.000. 10.000 sama dengan 100.000. Ya jangan, berarti contohnya di sini jangan. Ya kalau di Indonesia makan 50.000 sudah. Berapanya? Odeng. Itu kalau di Gunung Kidul sudah dapat belalang banyak. Dia tuh enggak, kalau sudah hamal tadi, kalau sudah dapat upah 10.000 ya dia pulang yang penting bisa makan apa? Bisa makan. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah saya ini wali engkau. Ingin saya kalau sudah makan langsung masuk masjid ibadah. Jadi dia kalau sudah dapat uang 10.000 makan terus masuk masjid apa? Ibadah. Lama-lama dia berdoa, ya Allah buat saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling. Entah apa sebabnya, pokoknya dituduh jadi maling. Di penjara. Penjara tiap hari ada orang cuma makan. Terus, ya Allah kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tambah kerja? Ya LP itu. Jadi intinya betapa manusia itu tidak usah ngatur Allah. Karena ada wali yang minta rezeki tambah kerja sama Allah dijawab LP kan rezeki. Akhirnya ya Allah kok jadi bukankah Anda minta rezeki tanpa kerja? Makanya kalau doa itu hati-hati. Doa itu apalagi berdoa ya Allah semoga dapat pasangan yang sesuai sama orang miskin tidak kaya ya. Sudah miskin tidak kaya jelek yang sesuai apa? Ya jelek ya makanya tidak usah doa gitu. Sudah doa ya Allah berikan jodoh yang maslahat untuk saya. Tidak usah nyifati. Karena kalau nyifati tadi kayak tadi minta rezeki tanpa di luar dugaan ternyata jawabannya apa? LP. Ya saya kira demikian, yang penting taufiknya ditata ya. Qul yuhiyal ladzi anshaha marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, katanya mau makan bersama, kopi bersama. Yang tanya ada? Relax aja kok sambil. Enggak ada sambil relax aja kayak zaman di pondok. Kalau tanya problem enggak boleh. Itu paket hidup gitu ya. Coba setelah jadi presiden ngeluh enggak karena banyak rivalnya, banyak kroninya minta jadi menteri, bingung enggak?
Bingung kan? Yang nggak suka demo, yang suka minta jadi pusing. Ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sedikit bertanya antara kalimat Sedikit aja ya. Antara kalimat silaturahmi dan silaturahim itu yang benar yang mana? yang benar ya nggak salah. Apakah itu benar semua? Benar semua aja ya gampang ya. Ya, seperti itu. Kalau bahasa Arab itu pakai mik apa enggak? Usah. Ini. Bahasa Arab itu bisa dengan berbeda dengan bahasa Jawa. Tapi kalau tasrifan tetap sama ya. Jadi bahasa Arab itu kadang orang bilang silaturahim, rahim itu dari kata isim fa'il ya. Jadi menyambung orang yang perlu kamu sambung karena ada cinta kasih, rahim. Kadang bilang rahimah yarhamu rahman, menyambung kasih sayang. Jadi kalau orang, pokoknya bahasa itu benar semua. Ya, bahasa itu benar semua. Karena kan kalau di Jawa itu bahasa Arab agak-agak dijawakan. Misalnya kalau sepakat itu dari kata muwafaqah, cocok. Orang Arab bilang apa? Mufakat. Ya apa? Mufakat. Parah lagi bahasa Jawa itu bahasa Solo sama Jogja. Sudah makan, sampun bakdo. Sampun itu ya sampun, bakdo bahasa Arab bakdo itu maknanya apa? Jadi kalau diterjemah sampun bakdo ya sampun. Terus parah lagi bahasa itu anak sekolah ning madrasah. Madrasah itu terjemahnya. Jadi kalau anakmu sekolah di mana? Di madrasah. Mana nih ya sekolah. Sekolah. Tapi orang Indonesia punya versi kalau dibilang madrasah itu ngaji. Kalau sekolah itu umum. Tapi kalau sama ditanya, terjemahnya madrasah apa? Sekolah. Bilangnya kan madrasah kok. Jadi bahasa itu kalau mengalami peluluan itu karena mengalami transformasi luas macam-macam. Ya, jadi itu ringan saja ya karena tadi silaturahim maupun silaturahmi secara bahasa itu sama. Yang penting maknanya itu menyambung unsur rahim, yang lokal ya keluarga dekat, yang agak jauh ya saudara Islam, yang paling agak jauh tapi harus dilakukan bedakan. Makanya kata Nabi itu silaturahim itu ada 3. Ada orang yang punya 3 hak. Pernah dengar tuh orang yang punya 3 hak, yaitu dia keluarga kamu, dia tetanggamu, dia seagama dengan kamu. Itu punya 3. Nah, misalnya saya bertetangga dengan adik saya, berarti adik saya punya berapa? 3 hak. Hak tetangga, hak rahim, hak seagama. Terus ada yang punya 2 hak saja, hak tetangga dan seagama. Ada yang haknya 1 tok, kayak kamu di Korea ini sama orang-orang non muslim itu tetap harus baik karena apa? Hak bertetangga. Itu semua juga dikatakan silaturahim. Karena rahim itu kalau dihitung Nabi Adam, kenal sama Nabi Adam? Sama banyak kok lupa, kenal? Nah itu berarti kalau dihitung Nabi Adam kan semuanya saudara. Setelah ada perbedaan agama, negara, terus sejarah, macam-macam, terus kayak nggak saudara, kayak korut sama apa? Tapi tadi selagi masih mungkin semuanya itu diarahkan ke perdamaian. Karena agama ini suka apa? Wa in janahul salmi fajnahlaha wa tawakkal ala Allah. Kalau ada kelompok lain minta damai, kamu harus setuju karena agama ini dikawal dengan apa? Ya itu sama. Terus yang lain tanya, yang penting jangan problem kehidupan, itu nggak akan selesai bawaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mana? Ngapak ya? Ya,
Cilacap. Iya, kayak yang ngapa-ngapa. Pakai bahasa Cilacap aja. Kalau bahasa Indonesia enggak tak jawab. Pokoknya kalau bahasa Indonesia enggak usah dijawab ya. Ya. Dan pakai bahasa kasarnya enggak boleh bahasa halus. Bahasa Cilacap kayak kepriben lah, bocah. Kepriben. Dari kafe weh. Kepriben. Biasa apa itu? Kalau nggak apa tadi jawab. Anggap saja tanya sama ini lah, enggak tanya sama. Ya sudah, bisanya. Takon banget. Ya, wis boleh ana. Naik ngaji nang YouTube apa entuk pahala? Entuk. Apa sanatnya bisa nyambung? Bisa. Sanat itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama dari Cilacap. Siapa namanya? Gunawan. Oh bagus. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan gitu. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Maka kalau nyuruh sama ini gunanya banyak. Ya semua yang nyuruh pakai ini aja. Pasti gunanya banyak. Jadi orang kalau kaya jutawan, pewarta wartawan. Ya. Kalau orang kelayaban bisa tawan wisata, tukang kelayaban kan. Jadi apa? Tawan. Kalau banyak gunanya, kalau banyak masalah. Begini ya, jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan lillahi ta'ala, dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Pokoknya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib gak orang nyaur utang? Ayo jawab. Wajib. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Tunda. Ketika kangen keluarga wajib gak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi kantor cabang gitu pikirannya mulai macam-macam. Nah, kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat YouTube. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi jauh dari keluarga agak baik. Tapi apa artinya deket tapi enek? Enek itu raine ketok terus rezekinya ora tau ketok. Itu namanya enek. Jauh tapi gak enek karena veselnya kirimannya banyak. Lancar. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas itu cuma itu hukum sosial, tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun, itu kan nggak perlu mufti, pasti iya gitu apa? Pasti iya. Jadi saya jawab ya, jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah. Cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti. Mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi, tapi yang kamu makan benar-benar telur atau ayam, hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir.
Kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama, dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara Kalau melihat gitu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Tapi meskipun kemungkinan itu entah. Tapi ya buat senam otak yang nggak mungkin dianggap mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin awak kabin. Setelah wudu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu, hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib kodoi. Muftinya ngeper lagi, karena wajah-wajah kayak sampean itu semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja abot, apalagi disuruh kodoi. Hanya kalau ditanya, hukumnya gimana Gus? Wajib sholat? Wajib ngulang enggak? Kamu enggak. Terus ada lagi orang tanya saya ini, orang enggak pernah sholat sampai 10 tahun. Setelah tobat tanya, saya wajib kodok enggak Gus? Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung enggak sholat. Akhirnya saya sebagai kiai ngakalin, ya sudah penting kamu sholat dulu aja, enggak usah tanya kodoknya. Setelah setahun datang lagi, sudah tahu nikmatnya apa? Sholat. Gus caranya kodok gimana? Sudah gak tanya kodok wajib enggak? Caranya kodok gimana? Saya bilang ya pokoknya tiap sholat kamu 2 kali aja, nggak usah langsung banyak apa? Tiap sholat 2 kali. Yang satu untuk sholat wajib hari ini, yang satu untuk nyaur utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung 10 tahun tuh sebulan kali 5, 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap 1 bulan 150 kali 12 berapa? Banyak ya, kali 10 tahun. Lihat raweh saja dia takut apalagi. Nah, wajibnya qadha itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi ngitung loyalitas orang pada agama. Rai-rai gini, rai-rai tobat musiman gini. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya. Makanya bilang ya sudah sholat dulu aja. Katanya kiai harus ngodok ikut 10 tahun sudah, saya sholat dulu aja, tidak usah tanya itu. Makanya dulu tuh ada cerita unik. Ini guyonan saya sebagai penghormatan pada Korea palsu ini ya. Ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik, ya rapati kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik. Karena istrinya rata-rata ya. Kalau kiai istrinya jelek ya agak musibah. Tapi bisa bikin kantor cabang kan? Ini provokator itu. Apa pengesahan apa ya? Pakai kartu apa? Enggak, kantornya itu. Dia mengistilahkan istri kedua itu. Singkat cerita itu anaknya itu cantik. Ya dulu itu enggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa? Air. Jadi ada orang santri itu agak nakal dia. Ingin tahu ningnya kalau dalam bahasa pondok itu ning. Taman karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia hebatnya gitu, kecilnya mesti dolanan di musola, nguyoyo di musola, ya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pas kecil itu kan nyon sewu miskin, yang ada jeding itu di musola. Sekarang keluarnya tamer-tamer di Indonesia ke saya gitu, semenjak masjid bagus, kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena ingin jamaah, kudu ngising di rumah lari ke masjid. Ya kan sekarang banyak enggak? Banyak karena kamar mandi masjid lebih bagus. Yang parah kalau mau tidur Kang Ali, di rumah enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kalau ngantuk ke masjid. Kipasnya dinyalin. Di daerah kamu ya gitu. Di sini ya. Di kos-kosan nggak ada kipas, di sini masjid ada. Ada sih, malah sih. Itu mau itikaf kok mau nikmati hidup. Nikmati hidup. Ya alhamdulillah kok
Allah nggak apa-apa lah. Dekat masjid sudah baik. Meskipun niatnya tidak baik, semoga tetap apa? Baik. Singkat cerita dia itu pura-pura jualan apa? Air. Kiainya senengnya begini. Ben baru kayak anakku disenengi banyu murah soalnya. Kiainya wali jadi tahu kelakuan tadi santrinya tadi. Di Barno biarin dapat air murah loyal. Lama-lama dibilang gini sama kiai. Kamu senang sama anak saya? Iya Pak ya. Syaratnya kamu harus jamaah di depan 40 hari. Kalau itu selesai, nanti kesini tak nikahkan sama putri saya. Oh semuanya bukan main. Dia jamaah terus di depan. Ini di Masjid Haram, cerita ini di Mekah. Nggak di Seragen, nggak di Solo. Jadi ini cerita kelas internasional, bukan kelas apa? Setelah itu semangat dia. Syaratnya 40 hari di soft awal. Ya imamnya tentu imam Masjid Haram, nggak masuk imam nggak ini. Kalau di sini nggak jadi wali 40 hari belum jadi wali. Ini di Masjid Haram yang satu sholat sama dengan 1000 sholat. Ya 1000 rakaat. Kalau sholat di sini satu sholat kan benar-benar satu. Kalau di sana lipatannya kan berapa? 10.000. Ada yang bilang pokoknya ribuan, ratusan ribu. Terserah ngitungnya sampai 40 hari. Hari ke-40 selesai sama kiainya digandeng santri. Ayo nak pulang ke rumah saya. Tak kawinkan sama anak saya sesuai perjanjian. Itu santrinya marah-marah. Pak Kiai, minyak uang. Sholat diterima dijoli anak jenengan. Enggak bisa. Ternyata dia hari kedua, ketiga sudah ikhlas. Tidak karena cewek tadi, tidak karena putrinya kita tadi. Ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah 40 hari. Pak Yai, kamu menghina saya. Masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengan? Enggak bisa. Sholat saya itu balasannya surga. Enggak bisa. Enggak mau saya. Dari sholat untuk dapat cewek menjadi sholat nikmati kebenaran. Makanya kalau kamu ingin kaya tak suruh sholat hati. Nanti kalau sudah sering sholat nikmatnya sujud, nikmatnya muasalah sama Allah terus mulai berubah doa. Apa penting kaya apa enggak? Kalau kok masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah. Akhirnya nggak mau malah dikawinkan. Akhirnya kiainya yang merayu-merayu dia. Sudahlah tetap jadi mantu saya karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas. Sekarang ganti yang kiainya yang mati-matian ngerayu supaya dia mau jadi menantunya. Karena ingin punya menantu ikhlas. Bisa dibuktikan ya. Mau nyoba itu. Mekah dulu. Nah, contohnya ada harus Mekah. Misalnya Anda ingin kaya, dijazahi, disuruh sholat saja. Lama-lama nanti Anda akan muhasabah, mengkoreksi doa Anda. Betul enggak, betul enggak. Nah, Anda suka cewek, mati-matian, cinta mati. Setelah kamu sholat, nanti mesti ada alamat. Ternyata mimpi gambarnya angin topan. Saya pernah punya teman, sholat istikharah. Gambarnya itu angin topan. Ya macam-macam. Ya itu jadi itu artinya wasta'inu bisabri no? Karena kita tidak pernah tahu yang maslahat untuk kita itu ke depan itu apa, kita tidak pernah. Makanya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu. Ya, mungkin sampean kalau hidup di Jawa karena tetangga roh kiai kadang rapati senang. Karena kadang jadi gawan tonggo. Tapi gara-gara di Korea melihat Islam gak hidup malah sampai jadi kiai. Kalau di rumah jadi kiai RT saja nggak ngangkat ya. Tapi kalau di sini langsung kiai internasional. Iya, kalau kiai di Indonesia namanya kiai lokal. Kalau sudah di sini, Roisab. Jadi itulah hikmah yang dikersakakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berharap semoga keberadaan Anda di sini benar-benar ikut menyebarkan sujud, tauhid, tasbih di dunia. Ya sudah ya, cukup ini. Ada satu lagi. Ya.